Assalamualaikum. Ini lanjut ya teman-teman. Untuk bagian yang kemarin ini ku amplas, cuman nggak ku rekam ya. Intinya di amplas lah. Ini belum rata di amplas sih, cuman kurang lebihnya begini gitu. Jadi ini aku hari ini mau nyopot tangki buat dicat karena harinya lumayan nih. Panas banget. Jadi sekarang kita copot dulu bagian tangkinya. Nah, di sini bautnya yang sebelah kanan hilang ya. Untuk sisanya masih ada. Nah, di sini punyaku kuncinya pakai baut 10. Aku nggak tahu kalau yang bawaan ya. Ini kayaknya bukan bawaannya gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini ada kabel sensor ya. Sensor bensin, tinggal dicabut aja, teman-teman. Gampang, dia 2 pin. Terus di sini juga ada 2 baut lagi gitu. Jadi tinggal dicopot aja. Nah, karena di sini nggak ada nggak ada baut lagi karena di sana hilang, jadi bisa langsung diangkat gitu. Terus yang bagian ini ada baut juga, baut 12 kalau nggak salah ingat. Jadi dia buat ngunci ini ya, vakumnya bensin gitu yang ke arah karbu. Jadi kalau kita copot bensin nggak bakal keluar sih ini sebenarnya. Jadi aman-aman aja, teman-teman. Jadi tinggal dicabut gitu. Karena dia kalau nggak ke vakum itu nggak bakal keluar bensinnya. Kalau misalnya ada yang keluar, mungkin sisa atau ini alat yang aku lupa namanya, ini udah rusak gitu, tinggal diganti aja, murah sih. Jadi punya Shogun, punya Smash, Satria sama gitu ya. Ini aku nampung bensin di tangki ya. Jadi aku cabut yang tadi aku lupa namanya itu apa sih itu ya, pokoknya alat vakumnya lah ya. Ini tinggal dicabut, tirisin bensinnya dulu sampai habis. Terus ini bagian yang selang di sini nanti paling aku potong waktu ngecat gitu. Jadi aku bakalan ngecatin tangkinya, tapi tutup sama ini ku cover paling nanti pakai isolasi kertas gitu ya. Ini diamplas dulu, dalamnya tuh kelihatan ya, mungkin tipis-tipis lah ya, ada karat, cuman aku mungkin nggak bakal ngeresin dalam sana, terlalu effort gitu beli resin dan sebagainya, jadi aku biarin aja lah gitu. Paling ku bersihkan pakai carbo cleaner nanti dalamnya kalau udah selesai gitu. Terus ini cuman ngampas doang sih, jadi mungkin aku percepat aja videonya. Aku ngamplas cuman bagian yang atas ya, teman-teman, jadi nggak terlalu detail banget gitu, karena ya yang kelihatan kan cuman atas, jadi cuman ngerontokin yang karat-karat sama cat yang udah nggak bagus kondisinya aja gitu. Sisanya sih aku biarin, apalagi bagian bawah ya, jadi langsung kutimpa aja, nanti langsung di epoksi sama ditimpa hitam, clear, udah gitu aja. Jadi kalaupun misalnya agak nggak rapi nggak ada masalah, intinya cuman mau ngilangin karat-karatnya aja, sama kalau ngisi bensin pas dibuka nggak jelek gitu ya. Nah, ini aku percepat gitu videonya. Oke, ini udah diisolasi ya, teman-teman, pakai isolasi kertas bagian depan, bagian belakang yang nggak ada kusentuh sama sekali, nggak ada pakai amplas apa-apa gitu. Nah, di sini aku make Diton ya 9120 primer grey untuk epoksinya. Nah, ini lapis pertama ya, jadi tipis-tipis saja, yang penting nutup semua bagian hitamnya gitu. Kalau masih ada sedikit-sedikit nggak ada masalah lah gitu. Terus ini nanti bakalan aku pakein black 9109. Pengennya sih sebenarnya black metalik, cuman di tempatku nggak ada yang jual. Kalau beli online mahalan ongkirnya gitu daripada catnya. Jadi nanti langsung ku up ini yang kedua.
Ini langsung kutimpa ya, ini black yang tadi itu. Ini lapisan pertama gitu, udah lumayan nutup ya, glossy juga. Nah ini yang lapisan kedua, ini langsung ku tembak banyak. Ini berubah tempat ya teman-teman, karena harinya nih mendadak berubah gitu tuh, bisa dilihat ya, gelap dan udah gerimis gitu. Jadi aku singkirin ke sini dulu, melimpir. Nanti mungkin langsung video pas udah jadi di clear gitu ya, kayaknya aku nggak kasih lihat gitu. Nah kita lanjut ke bawah. Jadi di sini aku bakalan nyopot bagian kaki-kakinya gitu, box filter, velg, bagian depan gitu. Intinya semua yang ada di bagian belakang lah ya, kita lanjut projectnya gitu. Aku percepat aja untuk part-part kayak nyopot-nyopot bautnya ya. Untuk di sebelah kanan agak beda teman-teman, jadi ada mesti nyopot knalpot karena bagian kaki di belakang itu dia ada buat penahan knalpot gitu ya. Jadi knalpotnya aku copot dulu. Ini hati-hati ya teman-teman, bagian deket head untuk sambungan knalpot ini riskan banget, dia dol gitu. Jadi mungkin nanti pun kalau masang aku nggak bakal pakai impact gitu, secukupnya aja kekencangannya gitu ya. Udah copot, gampang banget. Itu dulu udah pernah di tap ulang juga gitu. Nah ini ya baut knalpotnya, udah nggak original karena udah pernah di tap ulang gitu, apa sih sebutannya tuh, pokoknya di drat ulang lah intinya. Oke, kalau untuk penahan knalpot ini pakai kunci 14, aku pakai 2 kuncinya buat nahan, karena kalau enggak dia memutar teman-teman. Seal untuk penahannya juga nanti bakalan aku ganti ya, karena udah pecah gitu. Nah ini penampakan dari footstep belakang, krum-krumannya masih bagus ya, tadi aku cek nggak ada ngelotok-ngelotok gitu, cuman kotor aja. Terus ini box filternya bakalan aku copot juga, bautnya atau murnya cuman sisa satu ya, yang lainnya tuh udah pada hilang, jadi ntar mungkin aku ganti gitu. Terus ini aku stepnya mungkin random ya teman-teman, jadi copot mana nggak ada aturannya, karena sekali lagi aku bukan profesional dan ini untuk pertama kalinya juga aku bongkar total gitu untuk di bagian box filter dan sebagainya gitu. Setelah aku coba nyopot box filternya gitu lewat rangka sebelah kanan ini, ternyata lumayan susah ya teman-teman. Jadi aku putusin untuk copot spakbor belakang sama swing arm dulu gitu, jadi dimaklumin aja ya. Terus ini aku nyopot untuk kiprok ya, kiprok aku pakainya punyanya Nmax apa Mio gitu, aku lupa, intinya punya Yamaha dulu sama Mas Adi di King Auto Like kalau di Jogja ya. Sebenarnya awalnya pakai Tiger, terus aku servis di, ya aku nggak mau nyebut nama lah, diganti ke original gitu malahan, padahal kiprok Tigernya nggak ada masalah. Terus pas di sana katanya udahlah pakein ini aja punya dia original gitu, dan soketnya cuma 4, jadi nggak ngerubah dudukan lagi gitu. Ya udah sampai sekarang nggak ada masalah sih, jadi gitu aja. Aku lupa tapi tepatnya ini punya motor apa gitu, anggap aja lah Mio apa gitu ya, M3 kali. Terus aku copot aki ya, pakai obeng plus aja, nggak ada yang spesial di sini, kayak biasanya aja. Jadi ini ada cerita menarik sedikit. Kata yang servis ini starternya kalau udah panas baru bisa, atau kata adekku nggak bisa dari awal gitu. Padahal cuman ini doang nih, yang plusnya nggak ketemu gitu. Dan sialnya kemarin katanya udah ganti dinamo starter, bla bla bla, tetap rusak. Aku malah jadi curiga jangan-jangan dinamo starterku nggak rusak gitu kemarin, mana udah beli kan.
Bendik juga udah beli, jadi ya mau nggak mau aku bakalan pakai yang baru aja gitu daripada nggak kepake. Jadi ada baiknya buat teman-teman kalau yang nyervis tapi nggak di sono, jadi mending servis sendiri aja gitu ya. Nah kalau yang ini bagian dudukan rem belakang buat master remnya ya, jadi agak keteteran aku nyopot ya teman-teman di tabungnya ini karena nggak punya kunci pas, adanya cuman kunci sok gitu, baik yang impact ataupun yang pakai sejenis kunci torsi itu ya. Jadi aku akhirnya pakai tang jepit, cuman lama ini muternya teman-teman karena lumayan gede ya, jadi PR banget nyopotnya gitu. Jadi ini bakalan aku percepat juga. Nah, jadi untuk bagian as roda belakang ini pakai kunci 24 sama 17 gitu. Jadi terserah mana yang ditahan, mana yang dibuka. Di sini makanya aku ngeliatin posisinya ini karena aku ngelihat banyak benda-benda yang aku nggak kenal gitu. Ini sebelumnya nggak ada jadi ada gitu. Mungkin bosnya diganti gitu apa gimana. Intinya kayak gitulah ya. Jadi dengan adanya rekaman gini ya lumayan kebantu, kalau aku lupa tinggal ditonton aja gitu susunannya gitu ya teman-teman. Nah tinggal dicopot aja ini bagian master rem sama kalipernya gitu ya. Terus baut terakhir dua yang nempel di rangka di bagian spakbor ini aku pakai kunci 10 di tempatku, nggak tahu kalau punya teman-teman ya. Dan ini kayaknya yang sebelah sini ringnya juga nggak masuk sama bautnya, jadi ini bakalan aku benerin juga nantinya gitu. Yang nggak ngaruh sih sebenarnya asal baut itu ngikat ya teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau memang misalnya itu ringnya beneran temennya gitu kan lebih enak gitu. Kalau ini akhirnya ketahan gitu karena ukurannya nggak sesuai. Nah kalau udah kayak gini tinggal digoyang-goyang aja ya nyopotnya, udah segampang itu. Lanjut di sini kita buka baut swing arm. Jadi aku memilih yang drat di sono ya, yang aku impact. Kalau yang di sini kan asnya gitu, jadi yang kuputar yang sana. Ini sama kiri kanan 17 untuk kuncinya. Nah di sini aku minta maaf ya teman-teman, nggak kelihatan waktu aku ngelepas asok. Jadi ini waktu swing armku tadi jatuh itu artinya asokku udah aku lepas dari rangka bagian atasnya gitu. Ini kalau nggak dilepas swing armnya nggak bakal bisa dicabut bagian as swing armnya gitu. Jadi asoknya tuh bagian atasnya dicopot dulu baru bisa gitu. Setelah longgar kayak gini digetok aja. Aku getoknya pakai kunciku sih. Sebenarnya bisa juga pakai asok belakang tuh bisa gitu, sama aja intinya digetok aja, didorong. Kalau kuat dorongnya pakai tangan gitu ya terserah sih, monggo aja. Aku nggak kuat jadi aku ketok-ketok pakai obeng ketokku, cuman bagian kunci yang aku ketok gitu ya. Nah kalau udah kayak gini tinggal dicabut aja teman-teman, digoyang-goyang dikit lah, keluarin dari rantai ya. Terus ya ini yang kemarin kabel tisan tuh, jadi dia ini dilapis ya teman-teman. Jadi mungkin ini bawaan dari swing armnya, terus dilapis pakai bantalan rantai, nggak tahu merek apa gitu. Jadi ini akhirnya gampang ya nyopotnya teman-teman, box filternya. Dan di sini aku bakal bersihin ntar box filter sama karetnya aku ganti karena udah getas banget. Sekalian juga nyimpen rantai, jadi aku copot karena nanti kan bakal mau ngecat gitu. Kayaknya aku udahin dulu videonya. Jadi ini motor bakalan aku majuin ke depan karena ini parkiran mobil ya. Ini mungkin aku ngelanjutin di Sabtu depan atau minggunya gitu, karena aku ada waktunya cuman itu teman-teman. Ini project santai aja, aku harus profesional juga di pekerjaanku gitu. Senin sampai Jumat jam 4 sore baru balik gitu. Jadi aku nggak bakal nyambi untuk benerin motor karena di luar pekerjaan ya. Terus ya udah gitu doang, mungkin di part selanjutnya aja aku bakalan update lagi. Ini sedikit penampakan
tangki ya, itu lagi ku jemur. Oke deh, see you.